gitu ya. Saya mau investasi mungkin buat jangka panjang misalnya untuk dana pensiun atau untuk dana nikah dan sebagainya. Ya itu benar banget gitu. Tapi kalau kita coba tarik apa ya benangnya ya, gitu ya, kita menyadari bahwa setiap tahun atau setiap periode gitu ya, yang namanya uang kita tuh nilainya terus berkurang. Hal itu dikarenakan adanya yang namanya inflasi gitu ya. Paling sederhana kalau teman-teman bayangkan inflasi itu apa, ya kalau dulu mungkin tahun 2010 ke bawah kita kalau beli gorengan aja misalkan, itu mungkin kita satu gorengan tuh mungkin masih cukup dengan modal Rp500 gitu kan. Tapi coba kalau kita beli gorengan sekarang mungkin harganya udah 2.000, bahkan ada yang 2.500 dan sebagainya. Nah, itu salah satu contoh adanya inflasi atau proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus, atau dengan kata lain merupakan proses menurunnya nilai uang kita secara terus-menerus. Dan inflasi di Indonesia dari data yang kita dapatkan itu kurang lebih rata-rata kalau sekarang dari 2015 ke 2020 itu rata-rata di 3%. Artinya kalau teman-teman naruh uang di tabungan atau naruh uang di celengan gitu ya, kalau kita bisa menyimpan uang, itu sebenarnya setiap tahun itu uang kita sebenarnya berkurang sebesar 3, sekian persen kayak gitu. Atau bahkan di 2008 itu inflasi kita sempat menyentuh di 11,06%. Artinya sebenarnya uang kita secara nilai atau secara value itu sebenarnya berkurang. Nah, kita aja yang nggak sadar gitu kan. Nah, makanya salah satu hal yang bisa memenangkan kita atau melawan yang namanya inflasi adalah dengan cara investasi. Karena ketika kita berinvestasi artinya kita sedang memperkerjakan uang kita kayak gitu. Bahkan kalau teman-teman nonton video viralnya Bu Sri Mulyani nih, Bu Sri Mulyani ya, kan di sini juga banyak nih teman-teman dari apa namanya Kementerian Keuangan ya. Ya beliau kan bercerita gitu, bedanya negara berkembang dengan negara maju adalah orang-orang di negara maju itu asetnya itu nggak ada yang tidur. Dalam artian ya uangnya, rumahnya ataupun kekayaannya itu lebih banyak bekerja dibanding dirinya sendiri. Sementara kalau kita di negara berkembang gitu kan, kita kerja dari pagi sampai sore bahkan sampai malam gitu ya. Tapi kekayaan kita tidur gitu kan. Mobil kita tidur, rumah kita tidur, uang kita tidur di tabungan gitu kan. Nah, itu kan nggak produktif namanya. Tapi kalau di negara maju mungkin mereka kerja 4 sampai 6 jam gitu kan. Tapi ya aset mereka bekerja gitu kan. Dimasukin ke bond misalkan ke obligasi atau ke sukuk kalau syariahnya, misal ke saham, bisa ke kripto dan sebagainya kayak gitu. Nah, ini alasan besar kenapa kita harus investasi. Walaupun kita punya banyak alasan lain gitu. Jadi apa sih yang dimaksud dengan investasi? Ini saya sedikit kayak kuliah lah gitu ya, tapi ini sharing-sharing aja gitu. Jadi kita masuk dari teorinya dulu sebelum teman-teman masuk ke hal teknis gitu. Jadi kalau teori apa ya, teoritisnya kita udah dapat, insya Allah teknisnya nanti teman-teman punya landasan yang kuat kayak gitu. Jadi investasi itu mengelola aset ya, mengelola aset atau harta kita, yang mana dengan kita berinvestasi artinya kita mengharapkan sebuah hasil di satu saat gitu. Yang namanya investasi itu nggak akan pernah keluar dari yang namanya dana, instrumen investasi, tujuan, jangka waktu, dan yang paling penting adalah risiko dan reward gitu atau keuntungan. Nah, instrumen apapun, instrumen investasi di manapun itu pasti masalah reward dan risiko itu pasti balance gitu. Dalam artian kalau teman-teman mau yang memiliki untung besar gitu kan, artinya teman-teman juga harus siap dengan risiko yang besar. Nggak ada instrumen investasi apapun yang bisa menghasilkan keuntungan tanpa adanya risiko. Ya mungkin kalau teman-teman tahu pasti itu adalah investasi bodong karena apapun instrumennya pasti sejalan nih antara risiko dan keuntungan. Contoh misalkan deposito ya, deposito mungkin secara reward itu sekitar 5 sampai 6%. Ya risikonya kecil gitu kan, tapi rewardnya juga kecil gitu kan. Sama di saham juga seperti itu. Teman-teman juga bisa cari saham yang memang rewardnya besar, tapi juga harus siap dengan risikonya kayak gitu. Tapi kalau saya lebih prefer kalau di saham itu adalah high return, tapi risikonya bisa kita manage gitu. Nanti kita pelajari kenapa saya berpandangan seperti itu. Oke. Jadi apa aja sih instrumen investasi di pasar modal nih biar kita nggak salah lagi ya. Jadi kan kita sering banget nih ketemu orang-orang yang bilang Bibit itu adalah aplikasi saham atau banyak kita yang suka bingung untuk ngebedain antara reksadana saham dan saham. Nah, ini kita sedikit bahas nih apa sih bedanya saham, obligasi, reksadana sama turunannya kayak gitu atau derivatif. Jadi kalau saham itu jelas ya, itu adalah bukti kepemilikan perusahaan. Nanti kita bahas detail. Kalau obligasi itu adalah surat utang. Jadi baik pemerintah maupun korporat gitu ya, itu bisa ngeluarin obligasi atau surat utang yang mana nanti pembayaran ke kita keuntungannya dari kupon dana kita misalkan
saya beli obligasi 1 miliar gitu. Nah, kuponnya misalkan 10%. Nah, tenornya misalkan 5 tahun. Itu obligasi. Nah, kalau reksadana adalah satu wadah investasi di mana manajer investasi itu mengumpulkan dana masyarakat yang nanti akan dikelola oleh si MI, manajer investasi. Nah, ini bedanya kalau saham tadi kita mengelola dana kita sendiri gitu kan untuk dibelikan saham atau bukti kepemilikan perusahaan. Kalau reksadana dia beda-beda. Ada reksadana pasar uang, ada reksadana pendapatan tetap, ada reksadana campuran, ada reksadana saham. Nah, biasanya reksadana saham ini yang sering banget disama-samain dengan saham. Tapi dari teorinya tadi gitu ya, dari definisinya kalau reksadana berarti kita mempercayakan uang kita untuk dikelola oleh si MI, manajer investasi kayak gitu kan. Nah, kalau saham ya kita mengelola dana sendiri. Itu apa ya? Yang paling membedakan antara saham dan reksadana kayak gitu. Jadi kalau reksadana pasti kalaupun keuntungannya ada keuntungan dipotong untuk si manajer investasi. Nah, kalau reksadana saham berarti si manajer investasinya mengelola dana kita untuk dibelikan instrumen saham. Kalau reksadana pasar uang berarti si manajer investasinya mengelola dana kita ke instrumen pasar uang, misalkan deposito, SBI dan sebagainya kayak gitu kan. Kalau pendapatan tetap berarti si manajer investasi yang mengelola dana kita ke instrumen pendapatan tetap, bisa bond, obligasi, sukuk dan sebagainya kayak gitu. Kalau reksadana campuran berarti dia campur tuh, bisa jadi deposito, bisa di saham, bisa di obligasi dan sebagainya kayak gitu. Nah, itu perbedaannya antara saham dan reksadana maupun obligasi. Kalau derivatif itu turunannya ada macam-macam, tapi kita nggak akan bahas di webinar kali ini kayak gitu. Nah, ini ada data perbandingan return investasi pasca resesi global 2008 sampai dengan 2019. Nah, di sini kita bisa ngelihat ya, saham merupakan salah satu instrumen investasi yang memberikan return paling besar dibanding instrumen investasi lainnya. Untuk return pertumbuhan per tahunnya itu kurang lebih 17,54%, obligasi 7,5%, deposito 6,8%, emas 6,3%, inflasi 4,49% atau 4,5% kayak gitu. Kemudian ini ada grafik return investasi juga. Ini data 2009 ke 2019, ini data 10 tahunan. Jadi rata-rata pertumbuhan nilai investasi ya. Nilainya nggak jauh beda ya. Saham yang tadi 17 jadi 16,1% kalau dirata-ratakan. Obligasi 7, emas 4,2, deposito 6,4, tabungan 2,0%. Nah, yang perlu saya jelaskan di sini adalah kalau di sini kita melihat ya, tabungan itu memberikan return 2,0% per tahun. Ini kan dari mana? Dari bunga atau kalau kita bicara tabungan syariah gitu kan, berarti dari bagi hasil kayak gitu. Nah, kalau kita kulik ke slide yang tadi gitu kan, nggak bisa gerak ya. Nah, nilai inflasi itu pertumbuhannya itu 4,5%. Artinya kalau dari sini kita bisa ngelihat bahwa kalau kita cuma naruh uang kita di bank dengan bunga 2,0%, artinya sebenarnya uang kita itu berkurang setiap tahun dengan nilai 4,5 dikurangin 2%, sekitar 3,5%. Apalagi kalau kita cuma naruh aset kita atau naruh uang kita di bawah kasur gitu kan, artinya tiap tahun tuh berkurang terus 4,5% secara nilai gitu. Nah, sehingga sayang banget kalau teman-teman belum memulai investasi, sehingga asetnya tadi itu nggak bekerja. Sementara kalau kita bandingin dengan saham misalkan, ya teman-teman bisa dapat nih rata-rata minimal gitu kan. Ini kan data IHSG ya, pertumbuhan indeks harga saham gabungan atau rata-rata pertumbuhan keseluruhan saham di bursa efek itu 16,1% per tahunnya. Artinya kalau kita dapat aja satu saham yang geraknya itu linear dengan pertumbuhan IHSG, artinya kita dapat nih 16,1% gitu kan per tahun. Nah, nilai ini bisa mengalahkan tadi yang namanya inflasi kayak gitu. Nah, kemudian apa sih yang dimaksud dengan saham? Jadi saham adalah selembar surat berharga yang menunjukkan sebagian kepemilikan atas suatu aset perusahaan. Artinya, jika kita memiliki saham suatu perusahaan, maka kita berhak atas sebagian aset perusahaan dengan besarnya persentase jumlah saham yang kita miliki. Jadi kalau teman-teman mungkin di sini ada yang suka drakor nggak ya? Ada lah ya. Nah, kalau teman-teman nonton film startup gitu kan, nah itu ada di situ sedikit ilmu lah yang bisa kita pelajari tentang gimana sih caranya terkait ini penjelasan tentang saham. Jadi teman-teman kalau mau nonton filmnya juga boleh sih, banyak juga pesan-pesan positifnya kayak gitu. Jadi intinya saham itu adalah tadi bukti kepemilikan perusahaan atau kongsi modal lah. Paling mudahnya adalah kongsi modal. Nah, misal contoh ini ada
Bank BCA misalkan, ini gedung Bank BCA gitu kan. Ya. Nah, gimana sih praktek saham itu ya? Jadi kan tadi saham bukti kepemilikan perusahaan. Misalnya ada Bank BCA, misalkan kalau teman-teman mau beli saham Bank BCA gitu misalnya, kalau kita hitung ya dari investment banking misalnya menghitung nih, berapa sih harga satu perusahaan Bank BCA gitu, misalkan 700 triliun. Jadi kan market cap BCA kan sekarang sekitar 700-an triliun kan. Nah, kalau kita mau beli saham mau beli Bank BCA kan nggak bisa ya, butuh dana 700 triliun. Nah, sehingga tadi dari satu bank ini misalkan itu dipecah-pecah teman-teman, dipecah-pecah. Misalkan ini kita bagi-bagi ya. Nah, dibagi-bagi menjadi misalkan jadi 1 miliar lembar gitu ya. Dipecah-pecah jadi 1 miliar lembar. Nah, kita beli nih setiap part atau setiap bagian dari 1 miliar lembar ini kita beli satu misalkan. Jadi dari 700 triliun tadi itu dibagi dipecah-pecah kecil-kecil supaya kita bisa dapat nih, kita juga bisa beli, kita juga bisa jadi pemilik si perusahaannya. Nah, itu yang disebut dengan saham. Jadi kita menjadi bagian kepemilikan si perusahaan kayak gitu. Sesuai dengan materi judul tema dari diskusi malam hari ini ya, menjadi pemilik perusahaan dengan modal 100.000 gitu kan. Ya bisa kayak gitu karena harga saham di Bursa Efek Indonesia itu kisaran dari paling murah itu Rp50 Tidak sinyalnya, ya. Sampai ke paling mahal sekarang berarti 40 ribuan kalau nggak salah. Kotas banyak nih, tidak itu oke. Oke, sebentar kita mute dulu ya suara-suara yang mengganggu. Oke. Jadi artinya kalau teman-teman mau beli saham tuh paling murah tuh ada di Rp50. Atau kalau kita hitung berapa sih yang perlu kita keluarkan gitu ya. Minimal pembelian saham tuh adalah 100 lembar. Jadi kan per lembar 50. Jadi kita tinggal kali 100 kan berarti cukup dengan uang 5.000 sebenarnya teman-teman sudah bisa menjadi pemilik perusahaan di Bursa Efek Indonesia kayak gitu. Nah, ini sedikit gambaran. Nah, kita secara nggak sadar sebenarnya kita dari bangun tidur sampai kita tidur lagi kita menggunakan produk perusahaan yang listing di bursa atau perusahaan yang sahamnya itu bisa kita beli kayak gitu. Misal nih contoh teman-teman bangun tidur misalkan ya, bangun tidur misalnya mandi nih, mandi misalkan pakai odol apa misalnya, pakai odol Pepsodent gitu atau samponya Lifebuoy gitu kan. Nah itu produk dari perusahaan Unilever gitu kan. Unilever itu bisa kita beli sahamnya. Nih Unilever. Kemudian habis kita mandi, misalkan kita berpakaian gitu ya. Mungkin pakaian anak IC sekarang mungkin belinya di Ramayana gitu kan. Nah, Ramayana itu bisa kita beli juga sahamnya atau kita bisa jadi pemilik perusahaan Ramayana. Kemudian dari pakaian kita, kemudian dari sarapan nih misalnya anak-anak IC misalnya suka makan Indomie gitu atau ke tempat ke warkop makan Indomie misalnya. Nah, itu Indomie itu adalah produk dari perusahaan ICBP kode sahamnya atau Indofood CBP Sukses Makmur itu juga bisa kita beli sahamnya. Kemudian dari apalagi misalnya dari kuota yang kita gunakan Telkomsel, Excel, Indosat, Smartfren itu sahamnya juga kita bisa beli sahamnya. Atau perusahaannya itu udah listing di Bursa Efek Indonesia dan kita bisa jadi pemilik perusahaannya. Atau dari perbankan besar di Indonesia itu hampir semuanya listing di Bursa Efek Indonesia kayak gitu. Bahkan setiap tontonan kita, misalnya teman-teman nonton di RCTI atau MNC TV, itu perusahaannya juga bisa kita beli sahamnya. Jadi kita sayang banget nih kalau di saat kayak gini kita cuma jadi seorang konsumennya aja atau penontonnya aja. Yang kita juga bisa loh menjadi pemilik perusahaannya dengan cara membeli sahamnya di Bursa Efek Indonesia seperti itu. Sehingga kalau perusahaan yang menghasilkan sebuah keuntungan ya kita juga kebagian. Jadi nggak cuma kalau bicara MNC TV ya nggak cuma Heritanu doang nih yang dapat laba dari si MNC gitu kan. Kita juga bisa mendapatkan laba bagi hasilnya dari dividen ya bahasa ininya sahamnya. Ya dengan cara tadi kita membeli saham si perusahaannya kayak gitu. Tinggal berapa persentase yang kita punya sahamnya. Nanti itu tinggal kita kali aja dari perbandingan keseluruhan saham yang beredar. Oke, kita lanjut. Nah, jadi kalau dulu bentuk saham itu real kayak gini teman-teman, bentuknya lembaran kertas kayak gini. Ini contoh ya perusahaan PT Semen Gresik atau kode sahamnya SMGR. Nah, sekarang udah diakuisisi jadi Semen Indonesia. Nah ini kalau dulu bentuk saham tuh seperti ini, bentuknya itu lembaran. Nah bedanya kalau sekarang kan udah digital ya. Jadi kalau sekarang teman-teman nggak ngelihat lagi nih lembaran seperti ini. Kita ngelihatnya langsung dari aplikasi sekuritas yang kita gunakan kayak gitu. Sehingga memang kadang banyak orang yang berpikiran gitu ya karena nggak ngelihat realnya menganggap agak tabu nih investasi saham padahal ya sebenarnya sama gitu kan.
ada fisiknya. Cuman kan sekarang bentuknya digital, jadi emang kita nggak ngelihat langsung kayak gitu. Oke, nah ini yang paling banyak nih ditanyain biasanya. Saya udah biasanya nih yang hadir nih udah siap-siap nih nanya nih, Kak, jadi investasi saham itu halal atau haram gitu kan? Nah ini kita coba jawab nih sekaligus kita bahas saham syariah di Indonesia. Jadi sebenarnya nggak cuma makanan doang. Oh sekaligus di sini udah ada kiai kita ya, Mas Jaim ya, langsung dari Madinah. Nanti kalau ada mau menyampaikan gitu satu fatwa yang mungkin saya nggak dapat di sini, mungkin bisa disampaikan juga gitu ya, Mas Jaim ya. Oke. Nah, jadi nggak cuma makanan doang yang diatur oleh majelis ulama kita terkait halal haram dari zat makanan yang kita makan gitu kan. Nah, ternyata instrumen investasi itu juga diatur oleh Majelis Ulama Indonesia, yaitu namanya Dewan Efek Syariah. Jadi diatur di Fatwa MUI Desen 80. Teman-teman bisa searching di Google, tulis aja gitu kalau mau lihat bundelan aslinya lengkapnya gitu ya, DSN MUI 80. Nah, itu isinya tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler Bursa Efek Indonesia. Jadi majelis ulama kita atau ijtima ulama kita tuh sudah mengeluarkan fatwa nih terkait transaksi di Bursa Efek Indonesia. Jadi di sini saya sedikit bahas ya, mungkin nanti kalau Mas Jaim mau nambahkan juga bisa gitu ya. Jadi intinya dalam fatwa ini adalah penerapan prinsip syariah. Jadi yang pertama nih, transaksi saham dinyatakan sah atau dinyatakan halal gitu ya, apabila satu hanya melakukan jual beli saham syariah. Yang kedua tidak melakukan transaksi yang dilarang secara syariah. Jadi intinya kapan kita dinyatakan halal atau secara syariah itu sah jual beli saham kita? Yang pertama tadi jual beli sahamnya syariah. Jadi ibarat nih, saya beli, kita nggak bahas saham misalkan, saya beli produk makanan gitu kan makanan ada yang halal, ada yang haram gitu kan. Sama saham ada yang secara syariah halal, ada yang secara syariah haram gitu kan. Nah saya misalkan beli makanan, misalkan pisang goreng gitu kan. Nah pisang goreng kan halal kan. Jadi kalau saya beli halal kan, berarti yang pertama melakukan jual beli saham syariah atau pisang goreng tadi syariah. Berarti yang nomor satu oke gitu kan. Kemudian yang kedua, tidak melakukan transaksi yang dilarang secara syariah. Jadi kalau ibarat tadi saya beli pisang goreng kan secara syariah kan halal kan, nggak dilarang kan dalam Islam kan, jual beli pisang goreng gitu kan. Nah tapi kalau saya beli jual belinya itu pakai misalkan saya ngutang dulu nih, misalkan ke Mas Irham, saya hutang dulu misalkan untuk beli pisang goreng saya hutang nih, misalkan saya hutang 5.000, yang mana tadi ternyata si Irham kasih bunga nih dari hutang yang saya pinjam uang di Irham, misalnya saya dikasih bunga 5% gitu. Nah itu kan secara syariah jadi nggak halal kan? Karena tadi ada bunga di situ. Nah sama kalau teman-teman tadi beli saham nih udah syariah nih, tapi belinya dengan cara pakai hutang. Jadi kalau kita teman-teman buka rekening saham itu kan disediakan, kalau buka yang konvensional ya disediakan namanya margin atau hutang oleh sekuritas. Nah kalau kita pakai berarti ya tadi secara syariah, yang kedua secara transaksi kita nggak sah karena tadi kita menggunakan hutang. Hutang itu ada unsur ribawinya karena ada bunga. Nah, bunga dalam Islam itu dilarang. Nah, jadi 2 poin ini aja sebenarnya kalau teman-teman secara hukum ya sah atau tidaknya saham yang kita jual belikan. Baru nanti habis ini kita bahas nih yang masuk dalam kategori saham syariah itu apa aja sih, nanti kita lihat kayak gitu. Kemudian yang kedua poinnya adalah saham yang sudah dibeli boleh ditransaksikan kembali meskipun settlement baru dilaksanakan T+2, ini T+2 ya, sesuai dengan prinsip qad hukmi. Jadi maksudnya gimana? Jadi kan sering nih pemula bertanya, Kak, secara transaksi di Bursa Efek Indonesia itu kan settlement itu baru masuk T+2 ya. Jadi misal nih, saya beli hari Senin, itu sebenarnya secara sistem itu baru sampai uangnya itu, atau misal saya beli saham ya, itu baru masuk ke saya itu sahamnya, itu 2 hari setelah saya beli. Misal saya order hari ini, itu sebenarnya baru masuk tuh T+2. Berarti kalau misalnya hari ini hari Senin gitu ya, sebenarnya secara sistem baru masuk tuh hari Rabu gitu kan, secara invoice ya. Nah, begitupun uang kita sebenarnya baru sampai oleh si penjual itu 2 harinya. Nah, tapi boleh nggak kita, misal saya beli hari Senin itu ya, Selasa saya jual, boleh nggak? Kan ada yang bilang, lah itu kan nggak boleh dalam Islam ketika barangnya belum kita punya gitu kan. Nah ini sering banget ditanyain. Nah di Fatwa MUI 80 itu dijelasin teman-teman, itu secara prinsip itu masuk kategori qad hukmi. Jadi diperbolehkan karena secara akad itu udah sama-sama setuju gitu kan. Karena tadi hari Senin dia udah jual dan uangnya udah diproses gitu kan.
Nah, itu secara akad tuh udah boleh. Jadi kalaupun saya beli hari Senin, hari Selasa saya jual atau Senin sore saya jual itu boleh. Jadi nggak dilarang dalam Islam. Jadi bukan masuk kategori short selling. Karena kan orang Indonesia sering banget nih menyalahartikan short selling dengan trading jangka pendek. Jadi kalau dari fatwa ini sebenarnya trading itu diperbolehkan atau jual beli itu diperbolehkan, jual beli saham jangka pendek kayak gitu. Karena ya tadi prinsipnya adalah udah sama-sama sepakat. Kemudian yang terakhir transaksi efek di bursa efek menggunakan akad bai al musawamah. Jadi akadnya jual beli, jelas kan kita beli ada yang beli ada yang jual gitu kan. Jadi nggak ada unsur unsur judi kayak gitu. Jadi nggak ada unsur judi ataupun unsur tebak-tebakan gitu kan. Karena kan banyak nih orang yang bilang investasi saham itu judi gitu kan. Cuman kalau kita coba kulik gitu, dari mana datangnya judi gitu? Karena yang terjadi dari transaksi kita adalah jual beli. Ada yang jual saham, ada yang beli saham gitu kan. Jadi kalaupun harga sahamnya turun ya kita tetap punya barangnya gitu kan. Ibarat gini, saya beli motor gitu kan. Kalaupun harga si motor ini turun ya saya tetap punya motornya. Bukan berarti saya beli motor ketika harganya turun saya itu katakan kalah gitu kan. Enggak. Jadi saya kurang sepakat juga dengan orang yang berprinsip adalah di pasar saham itu adalah zero sum game gitu kan. Yang enggak gitu kan kita beli perusahaan gitu kan. Terkait naik atau turunnya harga si perusahaannya itu omongan belakang. Yang penting kita jual beli si kepemilikan perusahaan kayak gitu. Sehingga dari fatwa ini kita jelas bahwa ya selama tadi kita tidak melanggar hal-hal yang disampaikan di fatwa ini, ya secara hukum tuh sah kayak gitu jual beli saham. Kemudian, nah ini masuk nih. Jadi ciri-ciri saham syariah itu apa aja? Jadi di dalam fatwa MUI 80 itu dijelaskan teman-teman ya. Jadi kan MUI kita nih lewat Dewan Efek Syariah kan ngebuat kriteria ya dalam pemilihan saham syariah gitu kan. Jadi dibuatlah nih 3 kriteria ini gitu kan. Nah, 3 kriteria ini nanti akan diseleksi oleh OJK kita. Jadi Otoritas Jasa Keuangan kita akan menseleksi nih. Jadi kan kurang lebih itu ada sekitar 700 perusahaan di bursa efek kita nih, ada sekitar 700. Nah, dari 700 ini nanti akan dikerucutin yang mana aja sih yang masuk kategori saham syariah gitu kan. Jadi ini dikerucutin, ibarat di funneling ya. Mana sih ininya? Bentar. Jadi dari 700 itu di funnel oleh OJK kita, dipilih nih mana yang masuk kategori saham syariah. Jadi funnel 1 nih dicek nih kegiatan perusahaan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Jadi ini bicara ini perusahaan tuh jual beli produknya apa sih gitu kan? Secara zatnya dilarang atau enggak, atau secara mekanismenya dilarang atau enggak. Jadi misal contoh perusahaan minuman keras gitu kan. Nah, perusahaan minuman keras kan itu secara prinsip kan udah nggak sesuai dalam syariah gitu kan. Sehingga kalau di sini ada perusahaan minuman keras gitu ya, otomatis funnel 1 akan langsung gagal gitu kan, sehingga nggak dicek lagi nih funnel 2 dan 3 gitu. Jadi misal contoh misal perusahaan Indomie gitu kan, Indomie dalam Islam kan diperbolehkan sehingga funnel 1 ya lolos gitu kan. Atau yang dilarang tuh misalnya perusahaan rokok, minuman keras dan sebagainya. Nah itu otomatis di seleksi 1 nggak akan lolos kan kayak gitu. Kemudian misal kalau lolos, misal tadi perusahaan Indomie gitu, Indomie berarti lolos kan. Kemudian dicek nih yang kedua, total hutang berbasis bunganya itu nggak boleh lebih dari 45% dari total aset. Jadi misal perusahaan punya aset 100 miliar gitu ya. Nah dia cuma boleh hutang yang basis bunganya itu maksimal cuma 45 miliar. Selama itu di bawah itu dia masuk ke kategori yang kedua. Kemudian yang terakhir, pendapatan non halal lainnya itu kurang dari 10% dari pendapatan usaha perusahaan secara keseluruhan. Jadi ada toleransi dari MUI kita ya, Ijtima Ulama kita terkait pendapatan non halal. Jadi bukan berarti gini, soalnya kan banyak nih yang bilang nih, berarti kalau perusahaannya jual beli miras berarti boleh dong kalau pendapatan non halalnya kurang dari 10%. Nah itu kan udah nggak sesuai ya dengan yang saya jelasin. Berarti kan di yang satu dulu nih harus clear gitu kan. Maksudnya pendapatan non halal misalkan dari bunga, misal dia punya tabungan juga, misalnya kasnya dimasukin ke bank gitu kan. Nah, asal ada bunga itu maksimal cuma 10%. Jadi kalau di bawah 10% itu masih masuk kayak gitu. Nah, ini kurang lebih ciri-ciri saham syariah. Nah, teman-teman nggak perlu nih cek satu-satu perusahaan dari 700 itu dicek satu-satu yang mana syariah atau enggak. Nah, itu udah dipermudah oleh Bursa Efek Indonesia dengan dikeluarkannya yang namanya indeks saham syariah. Jadi kita nggak perlu cek satu-satu lagi.
kita cukup cek aja yang namanya indeks saham syariah atau ISI, kode indeksnya. Jadi isinya kurang lebih ada 444 saham syariah dari sekitar 700 emiten atau 700 perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia. Artinya kan ada banyak banget ya, ada sekitar 70% gitu perusahaan di Bursa Efek Indonesia itu yang secara syariah tuh masuk kategori saham syariah ya gitu kan. Jadi nggak ada alasan lagi nih buat kita nggak memulai investasi di saham kayak gitu. Bayangkan aja 444, ya kita nggak mungkin kan beli sebanyak itu perusahaannya kan. Paling kita beli 3 atau 5 gitu ya. Nah itu contoh. Bahkan ini pun dulu tahun 2017 gitu ya, ada yang menjadikan saham itu sebagai mahar, teman-teman. Jadi mungkin di sini yang mau mempersunting Irham atau Jaim gitu ya, bisa nih jadiin opsi ya buat mahar gitu ya. Jadi maharnya saham kayak gitu. Nah, ini kita back dikit beritanya. Jadi ini adalah berita salah satu mempelai laki-laki ya, Idung Aceh Pradana, dia memberikan mahar 50.000 lembar saham PT Industri Jamu Farmasi Sido Muncul Tbk. Ini perusahaannya di Semarang nih, Irham tahu nih pasti perusahaannya. Nah, dia menjadikan mahar perusahaan Sido ya, kode saham itu Sido, itu sebagai mahar untuk calon istrinya kan kayak gitu. Nah, ternyata dia beli waktu itu di 2017 gitu kan, di harga 450 rupiah per lembar. Nah, atau kita pas kita 50.000 lembar. Nah, artinya dia mengeluarkan secara valuasi itu 22.500.000. Nah, sekian pertambahan waktu gitu ya, sekian perjalanan waktu ternyata harga saham Sido itu naik. Di awal 2020 harga sahamnya itu naik ke 1.170 atau 117.000 per lembar, atau kalau kita hitung valuasinya dari total yang dia beli itu nilainya sekarang adalah 58.500.000. Bahkan kalau hitung di 2021 itu seingat saya sebelum dia stock split harusnya harga sahamnya di 1.600. Berarti kan naiknya udah hampir 200% lebih gitu. Nah, ini contoh. Artinya kan seneng lah ya, berarti bagi calonnya yang maharnya, berarti maharnya itu naik dong. Berarti yang awalnya secara valuasi cuma 22 juta gitu kan, ternyata 3 tahun kemudian harganya udah naik jadi 58 juta kayak gitu. Nah, ini contoh. Nah, ini yang kita sebut nanti dengan capital gain, selisih harga jual dengan harga beli. Oke, kemudian kita masuk nih. Jadi apa aja sih? Jadi dari gambaran tadi teman-teman udah kegambar ya, sebenarnya apa itu saham dan sedikit lah mekanisme transaksinya, ya gitu. Jadi ya kurang lebih sih tadi saham itu sebenarnya adalah kongsi modal gitu kan. Perusahaan butuh modal sehingga perusahaan membagikan atau menjual kepemilikan perusahaannya dalam bentuk lembaran saham. Itu sebenarnya definisi dari saham, kayak gitu. Jadi perusahaan kan ada dua cara untuk mendapatkan modal ya. Dia mengeluarkan hutang atau mengeluarkan surat utang atau obligasi gitu ya. Atau tadi menjadi perusahaan publik atau dia menjual kepemilikan perusahaannya lewat lembaran saham. Nah, jadi dia punya dua opsi. Tapi kalau opsi satu kan dia nggak resiko ditanggung dia sendiri ya. Kalau dia cuma mengeluarkan surat utang. Tapi kalau kepemilikan saham kan berarti dia berbagi berbagi ke kepemilikan gitu kan. Jadi kita juga harus siap dengan risiko dari si perusahaan itu kayak gitu. Nah, kemudian kita masuk nih. Jadi apa aja sih kelebihan dari berinvestasi saham? Nah, yang pertama adalah secara return ya. Secara return investasi, nilai investasi saham tadi kita udah lihat ya dari data itu sekitar 15%-an ke atas gitu ya. Return per tahunnya, pertumbuhan indeks harga saham gabungan kita di luar penurunan pas di 2020. Bahkan sekarang pun nilainya tuh udah sama dengan awal 2020 kayak gitu, udah di harga 6 ribuan indeks harga saham gabungan kita. Nah, nilainya itu sekitar 5 kali lipat dari nilai inflasi. Jadi kalau inflasi kita 3%, berarti kan sekitar 5 kali lipat ya return yang kita dapatkan. Kemudian memberikan dua jenis return, teman-teman. Jadi return yang bisa kita dapat dari investasi saham itu ada dari yang namanya capital gain, ada yang namanya dividen. Jadi capital gain itu apa? Capital gain itu sama persis dengan ini. Jadi selisih harga jual dengan harga beli. Jadi misal tadi dia beli di harga 45.000 gitu kan, kemudian 3 tahun kemudian harganya naik 117.000. Jadi kalau dia jual, berarti kan dia dapat nih nilai segini kan, 58,5. Nah, itu yang disebut dengan capital gain, selisih harga jual dengan harga beli. Nah, itu capital gain. Tapi mungkin nggak Kak harga sahamnya turun? Ya mungkin aja gitu kan. Emas aja bisa turun, apalagi saham kayak gitu. Kemudian dividen. Nah, dividen itu adalah laba bagi hasil.
Nah, biasanya dividen itu dibagikan oleh perusahaan tuh 1 tahun sekali rata-rata. Jadi misal nih, contoh, misal tadi perusahaan Sido ini kita belum bicara dividen ya, berarti di sini dia masih dapat income nih dari dividen, dari nilai maharnya kayak gitu kan. Misal nih perusahaan tadi sudah muncul, dia memiliki atau menghasilkan laba tahun ini misalkan 1.000 miliar atau 1 triliun gitu ya. Nah, mungkin 1.000 miliar. Nah, jumlah saham yang beredar atau jumlah saham yang beredar di publik gitu, misalkan ada misalkan 100 miliar gitu ya, atau 10 miliar deh, 10 miliar lembar. Jadi lembaran yang dibagikan atau yang beredar di publik itu ada 10 miliar kepemilikan. Nah, kita bicara kepemilikan deh. Ada 10 miliar kepemilikan nih, sehingga kan dari 1 triliun tadi kan dibagi nih ke 10 miliar kepemilikan kan. Berarti dapat nih, berarti setiap lembar itu nilainya Rp100. Nah, berarti tiap lembaran atau tiap kepemilikan dapat Rp100 dari keuntungannya. Itu yang disebut dengan dividen. Jadi tinggal kita kali, kita punya berapa lembar sih? Misal contoh tadi dia punya 50.000 lembar ya. Dia punya 50.000 lembar. Nah, dia punya 50.000 lembar, berarti dividen yang didapat adalah 50.000 dikali Rp100. Nah, kan? Berarti dia dapat 5 juta kayak gitu. Nah, berarti si Mr. X tadi dapat 5 juta dari nilai dividen bagi hasil. Ini contoh aja. Nilai dividen biasanya beda-beda ya tiap perusahaan. Tergantung si perusahaannya. Bisa nggak Kak perusahaan nggak bagian dividen ya? Bisa aja. Karena kan tadi dividen itu adalah laba bagi hasil. Kalau perusahaan yang nggak punya laba ya apa yang mau dibagikan kan kayak gitu kan. Berarti kalau kita mau investasi ya kita cari perusahaan yang menghasilkan laba atau menghasilkan keuntungan. Kemudian yang ketiga, investasi saham itu dapat dilakukan dimanapun. Jadi selama kita terkoneksi dengan internet ya kita bisa melakukan transaksi saham karena semuanya udah digital. Kemudian kelebihan yang keempat adalah short, mid, long gitu ya. Sehingga maksudnya gimana? Jadi investasi saham itu dapat bisa kita lakukan untuk jangka pendek, jangka menengah, sehingga jangka panjang gitu kan. Karena tadi harga saham itu tiap hari bisa dijual belikan kayak gitu. Oke, waktu sisa 10 menit ya. Kelima nih, liquid. Jadi investasi saham itu liquid. Jadi liquid itu bukan berarti cair ya. Jadi saham itu bukan berarti cair. Liquid di sini maksudnya kapanpun kita bisa menjual saham kita selama waktu perdagangan buka. Jadi paling mudahnya gini, kalau teman-teman punya properti gitu, properti kan salah satu contoh instrumen investasi yang nggak liquid. Dia tuh sulit untuk dicairkan atau sulit untuk kita jual. Nah kalau saham tuh kapanpun pasti ada orang yang mau beli sahamnya gitu. Tiap hari itu pasti ada pedagang dan penjualnya, sehingga liquid tiap hari bisa ditransaksiin. Kemudian yang terakhir yang paling penting dari segi keamanan. Jadi banyak banget lembaga, bukan banyak banget ya, artinya secara legalitas itu investasi di Bursa Efek Indonesia itu udah aman karena langsung diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian secara transaksi kita udah diawasi oleh KSEI dan KPI. Sehingga dana kita dan efek atau saham yang kita perjualbelikan itu udah aman kayak gitu, udah dijamin. Kemudian kita bicara risiko. Jadi semua saham semua instrumen investasi itu pasti punya risiko kan. Nah, risiko berinvestasi saham adalah yang pertama mengalami capital loss. Capital loss itu adalah tadi penurunan harga saham. Jadi misal nih, tadi dia beli saham Sido misalnya 450 gitu ya. Nah, ternyata tahun depan harga sahamnya turun jadi 400 gitu. Turun jadi 400. Nah, ini kan kalau dia jual dia rugi berarti kan Rp50. Kalau dia jual, tapi gimana Kak kalau nggak dia jual? Ya kalau dia nggak jual ya nggak apa-apa gitu kan, nggak rugi gitu. Ini contoh capital loss. Sehingga tadi teman-teman juga perlu pelajari analisa untuk tahu cara cari nih perusahaan mana yang prospek ke depannya bagus sehingga dia tidak mengalami penurunan harga. Ataupun ketika harganya turun ya selama perusahaannya bagus kita bisa beli lagi dong. Berarti kita beli lagi di harga murah kan kayak gitu. Kemudian mengalami suspensi saham. Jadi bisa aja perdagangannya itu ditutup sementara. Jadi nggak permanen ya. Jadi maksudnya kenapa ada perusahaan yang disuspensi? Misalkan, jadi kan tadi saya bilang transaksi di Bursa Efek Indonesia itu udah diawasi oleh OJK, KPI, KSI dan Bursa Efek Indonesia. Jadi Bursa Efek juga melihat nih mana perusahaan-perusahaan yang sekiranya tuh melanggar atau ada aktivitas yang dicurigai sehingga bisa aja perdagangannya itu dihentikan sementara kayak gitu itu suspensi. Jadi kalau perusahaannya bangkrut kan perusahaan harus membayar hutangnya dulu kan, baru sisa asetnya dibagiin kepada pemegang saham. Tapi percayalah, saya hampir 4 tahun saya nggak pernah mengalami risiko likuidasi. Atau teman-teman, saya berani bilang gini, selama teman-teman investasi di saham
yang masuk kategori LQ45 ya, atau saham-saham yang fundamentalnya bagus, 99,9% tuh nggak akan mengalami risiko likuidasi gitu kan. Atau gini deh, paling mudah BUMN deh. Gimana cerita BUMN itu bangkrut gitu kan? Dekengan aja pemerintah kan kayak gitu. Itu contoh. Atau perusahaan-perusahaan gede lainnya kayak gitu. Oke, mungkin saya agak cepet aja ya. Waktu udah tinggal berapa menit nih? 7 menit ya. Jadi hal krusial apa yang perlu kita perhatikan sebelum kita investasi? Yang pertama adalah kita harus pahami dulu tujuan kita investasi itu untuk apa, kemudian jangka waktu berapa lama, kemudian kenali risiko pribadi. Jadi maksudnya bisa menyesuaikan nih dengan pengaturan manajemen portofolio kita. Jadi jangan sampai kita membeli saham-saham yang sifatnya itu sangat volatil gitu ya, yang harga sahamnya naik turun sangat signifikan. Kemudian yang ketiga, pahami tingkat risiko produk investasi. Tentukan batas investasi, strateginya, baru terakhir yang keenam itu adalah kenali emiten atau saham yang akan teman-teman beli. Jadi sebelum kita beli saham, kita harus tahu dulu nih, ini perusahaan bergerak di bidang apa, kemudian misalnya kita lihat dari rasio untung atau enggak gitu. Karena kayak saya bilang, sebenarnya nggak ada istilah judi ya atau gambling di pasar saham gitu. Yang ada yang biasanya itu adalah goror, teman-teman. Yang kita dulu belajar fikih ya, kan ada istilah goror kan, ada yang masih ingat nggak? Kalau masih ingat, terdapat door prize dari Irham ya. Jadi goror itu kayak beli kucing dalam karung. Kita membeli produk yang kita nggak kenal perusahaannya. Ini kan akan sangat berisiko kan, kayak gitu. Misal contoh, teman beli saham karena kodenya bagus itu, misalnya LPPF gitu ya. Wah kodenya bagus nih, gue beli deh. Padahal nggak tahu nih perusahaan apa gitu kan. Nah, misal teman-teman beli di bulan awal 2020 gitu kan, beli LPPF. Ternyata besoknya harga sahamnya turun terus tuh. Sampai sekarang harga sahamnya turun terus. Ya kenapa? Ya karena tadi perusahaan LPPF adalah perusahaan matahari department store gitu kan. Secara apa namanya? Secara bisnisnya kan sedang bermasalah. Banyak tempat yang ditutup gitu kan, mal-mal ditutup, retail ditutup gitu kan. Dari mana pemasukan bisnisnya? Nah, ini contoh. Sehingga kita harus kenal minimal perusahaan apa yang kita beli, sehingga juga tidak terjadi goror. Kita nggak beli kucing dalam karung kayak gitu. Nah, ini mungkin agak terakhir ya, prinsip dasar investasi di pasar modal. Nah, ini poin paling penting ya. Jadi sebelum teman-teman investasi mau di pasar modal, mau di sektor real gitu ya. Nah, ini yang paling penting. Yang pertama adalah PESPAN. Jadi jangan sampai teman-teman beli instrumen investasi pakai dana sehari-hari. Itu kan akan sangat berisiko, termasuk saham gitu ya. Jadi pastiin teman-teman beli saham itu pakai dana dingin atau dana sampah lah, yang bukan kita butuhkan dalam waktu jangka pendek gitu. Jadi kalaupun harga sahamnya turun ya kita nggak harus jual gitu, kita nggak harus jual rugi gitu kan. Misalnya perusahaannya bagus ya, kita di luar bicara trading plan dan investing plan ya, ini perusahaannya bagus gitu kan, harga sahamnya lagi turun gitu kan. Nah kalau kita pakai dana dingin kan kita biasa aja. Tapi kalau teman-teman coba bayangin pakai dana panas gitu, atau dana yang mungkin ini dana kuliahan gitu ya. Bulan depan harus dipakai gitu kan. Harga saham turun berarti harus jual paksa rugi kan. Nah, kayak gitu. Sehingga itu berisiko. Jadi kita harus pakai dana dingin, kemudian yang kedua perkaya pengetahuan, yang ketiga didiversifikasi. Jadi kita bagi-bagi nih sektor perusahaan yang kita punya, jangan sampai kita beli saham di dalam satu sektor. Ibarat kalau in one bucket gitu, kita jangan taruh telur di dalam satu bucket gitu atau satu keranjang. Karena kenapa? Kalau keranjangnya pecah, ya telurnya pecah semua kan. Sama kayak saham. Kalau kita beli saham tuh jangan beli di satu sektor yang sama. Misalkan sektor perbankan, teman-teman beli BBNI, Bank BRI Syariah misalkan, atau Bank BCA, Bank BTN, Bank Mandiri gitu kan. Ini kan satu sektor perusahaannya. Sehingga kalau misalnya terjadi krisis finansial gitu di sektor portfolio kita terdampak semua kan kayak gitu. Karena kan tadi satu sektor. Nah, kita perlu dibagi nih diversifikasi. Misal satu sektor di pertambangan, satu sektor di consumer, satu sektor di perbankan, satu sektor di pertanian dan sebagainya kayak gitu. Kemudian yang keempat, kenali perusahaan sekuritas. Yang kelima, investasi secara berkala dengan orientasi jangka panjang. Oke, agak cepat sedikit nih, saya skip. Kita lanjut ke ini aja ya. Nah, belajar ya minimal apa itu saham dan cara untung kelebihan dan kekurangannya gitu kan. Kemudian gimana sih Kak cara memulai investasi saham? Jadi yang pertama yang paling penting adalah kita investasi ilmu dulu teman-teman. Kita harus belajar dulu gimana cara transaksinya,
perdagangan pasar dan sebagainya gitu ya. Nah, itu kita pelajari dulu. Nah, sekarang itu banyak banget platform yang bisa memfasilitasi kita. Bisa dari buku, e-book, website, edukasi online, komunitas, bahkan diajar gitu kan. Di Instagram @kuliah saham gitu kan. Teman-teman bisa belajar di situ gitu untuk update tentang edukasi saham. Karena kita setiap hari kita sharing terus di platform ini kayak gitu. Silakan follow, silakan pelajari di situ. Insya Allah kalau teman-teman mau belajar sih pasti bisa. Kemudian yang kedua, kalau kita udah paham, kita udah mengerti gitu kan, nah kita bisa action nih. Actionnya adalah dengan cara membuka rekening saham. Jadi cara membuka rekening, siapin dokumennya, dokumennya cukup KTP sama ngisi berkas-berkas saja. Jadi nggak perlu NPWP ya. NPWP itu sifatnya tentatif kalau ada aja. Kemudian isi formulir, store dana, baru mulai investasi gitu. Kemudian terakhir ya repeat maksudnya ya kita yang namanya investasi pemula gitu biasanya suka gagal, ya kita evaluasi nih baik trading plan maupun investing plan kita kayak gitu. Sehingga kedepannya kita bisa lebih portofolio kita, money management kita dan psikologi kita kayak gitu. Oke, ini ada video saya skip aja. Oke, terakhir deh sebelum ini ya. Terus terakhir gimana sih cara memilih saham? Ada dua cara ya, analisa fundamental dan teknikal. Mungkin next ya, kalau misalnya ada pertanyaan mungkin nanti kita bahas sedikit tentang ini karena waktunya udah habis. Saya kembaliin dulu deh ke modal. Oke, Kak Firman, terima kasih banyak atas materi yang sangat menarik dan juga sangat tadi Kak Firman sudah ngebahas sedikit tentang apa itu saham, pilihan saham, cara kepemilikan saham, dan juga bagaimana cara memilih. Dan juga yang terpenting, bagaimana cara kita mengenali emiten dan juga profil keuangan kita saat kita. Nah, Kak, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, ternyata panitia pada webinar malam ini menyebarkan G-form akumulasikan beberapa pertanyaan yang sekiranya penting kepada Kak Firman. Nah, Kak, pertanyaan yang pertama itu ada apa langkah tahu tips-tips yang benar bagi orang yang nggak tahu apa-apa tentang saham terus mau belajar. Nah, Kak, pertanyaan yang ini bisa Kakak jawab dulu, nanti pertanyaan kedua aku berikan. Sorry, tadi putus-putus tadi tips-tips apa? Jadi aku ulang Kak ya. Jadi yang pertama apa langkah-langkah dan juga tips yang benar bagi orang yang apa tentang saham terus mau belajar tentang saham. Oke. Oke, kedengaran. Jadi sebenarnya tadi udah kejawab ya untuk pertanyaan ini. Gimana sih? Ibaratkan bisa dijawab nanti gimana sih? kedua. Oke. Saya jawab satu dulu berarti ya. Iya Kak, nanti pertanyaan kedua akan aku kasih ke Kakak. Pada Kak Firman, aku persilahkan. Oke. Aku persilahkan. Ya kan 3 cara ini ya sebenarnya. Pertama pelajari dulu teman-teman. Pelajari tentang apa itu saham, kemudian instrumen mekanisme perdagangan di marketnya itu seperti apa, kemudian cara analisanya seperti apa. Ibarat gini, kita mau beli barang nih gitu kan. Nah, kita harus tahu nih gimana sih cara memilih barang ini supaya kita tahu spesifikasi perusahaannya kayak gimana gitu kan. Kemudian spesifikasi barang seperti apa. Nah, yang pertama kita harus belajar dulu tadi terkait mekanisme perdagangan. Buka rekening saham di sekuritas. Jadi caranya mudah banget. Kita tinggal datangin sekuritasnya gitu ya. Ini langkah-langkahnya ya. Kita calon investor gitu kan. Kita datangin perusahaan sekuritasnya atau sekarang semua udah full online ya. Ada banyak banget pilihan perusahaan sekuritas, bisa di Mirai Aset, bisa di Indo Premier, bisa di Ajaib Sekuritas dan sebagainya gitu. Nah, teman-teman minimal tuh punya KTP. Jadi syarat utamanya itu harus ada KTP. Jadi 2 syarat ini aja sebenarnya yang paling penting untuk teman-teman buka rekening saham kayak gitu. Jadi caranya tuh sama kayak kita buka rekening di bank gitu kan. Ya ngisi formulir gitu kan. Kemudian nanti si sekuritasnya akan
memproses tuh akun kita. Nanti kalau udah jadi, teman-teman tinggal cek aja di email gitu ya, ada RDN, user ID, password PIN, kemudian SID atau kode single investor identification, ibarat tuh KTP-nya investor Indonesia. Teman-teman bisa login nih ke aplikasi sekuritasnya, baru nanti bisa transaksi di Bursa Efek Indonesia, bisa jual beli saham. Jadi caranya seperti itu. Kemudian terakhir ya, yang namanya kita investasi saham, berarti kan kita memperjualbelikan perusahaan ya. Nah, perusahaan itu kan sebenarnya ada korelasi nih dengan sektor realnya, sehingga mau tidak mau kita juga harus ngeh atau setidaknya kita tahu lah gimana sih value bisnis sih. Karena kan tadi kita beli saham itu berarti kita beli si perusahaannya. Minimal kita tahu nih perusahaan sekarang sedang bergerak sedang seperti apa dan sebagainya. Minimal kita tadi memperbanyak pengetahuan kayak gitu, banyak belajar dan sebagainya. Seperti itu paling mudah. Mungkin itu sih langkah-langkahnya ya. Oke, baik. Pertanyaan pertama dari responden sudah Gimana? Kita lanjut ke pertanyaan kedua ya, Kak. Nah, jadi pertanyaan kedua itu, apa kekurangan atau risiko dan juga apakah berinvestasi saham itu lebih menguntungkan daripada reksadana? Oke, saya jawab lagi ya. Jadi tadi perbandingan antara reksadana dan saham. Jadi tadi juga udah dari data. Jadi saya nggak bicara opini ya, tapi teman-teman. Nah nih contohnya ada reksadana obligasi ya. Oh di sini saya nggak masukin reksadana ya. Jadi reksadana itu secara return itu masih di bawah saham. Jadi sekitar di bawah obligasi bahkan 6-10% ya untuk return di reksadana. Jadi kalau ditanya sebenarnya besaran return mana sih reksadana sama saham? Ya kalau kita lihat dari data itu oke, seperti itu. Jadi kalau kita bicara data ya, dan teman-teman juga bisa lihat nih pergerakan indeks harga saham gabungan kita. Bahwa ya dari 2008 sampai 2020 kemarin harganya terus naik kan, seperti itu. Kemudian tadi dari penjelasan aja ya, reksadana kan berarti kita menitipkan dana kita ke instrumen manajer investasi ya. Berarti manajer investasi pasti juga dapat keuntungan dong, berarti kan kayak gitu. Makanya saya bilang, jadi kalau kita mau dapat return yang besar, ya kita juga harus siap dengan risiko yang besar gitu kan. Nah, kalau kita mau dapat risiko yang kecil ya, kita juga harus siap dengan risiko yang kecil gitu. Tapi kembali lagi bisa jadi nih teman-teman investasi di saham gitu kan. Tapi nilainya nggak lebih besar dari reksadana, bisa jadi. Karena tadi mungkin kita salah dalam manajemen portofolio kita atau kita beli saham yang harganya terus turun kayak gitu. Karena tadi beli saham itu kembali lagi kan kita nggak beli semuanya kan. Kita beli apa yang kita percaya itu bagus dan kita pelajari prospeknya bagus kan kayak gitu. Tapi secara real kan kembali lagi ke market kan kayak gitu. Sehingga ya kalau bicara data ya return saham paling besar dibanding reksadana. Tapi bicara real ya kembali ke masing-masing pribadi gitu kan. Bisa jadi psikologinya nggak kuat pas turun dijual, jual rugi. Ternyata itu risiko masing-masing. Kalau mungkin teman-teman yang nggak punya waktu untuk belajar saham dan untuk belajar analisa mungkin bisa cari instrumen lain. Misalnya tadi reksadana ya. Karena kan reksadana secara risiko tuh lebih kecil gitu ya. Karena tadi dananya dikelola oleh si manajer investasi. Tapi kan kalau saham kan kita mengelola dana kita sendiri sehingga ada risiko di situ kalau kita salah dalam membeli saham atau mengatur manajemen portofolio kita salah kayak gitu. Sehingga secara risk memang tinggi, secara return itu ada kemungkinan paling besar juga besar kan kayak gitu untuk di saham. Tapi gimana Kak caranya Kak supaya kita bisa memperkecil risiko, supaya kita pengen tetap dapat return besar nih tapi memperkecil risiko. Ya caranya adalah dengan banyak belajar gitu. Karena ya nggak ada cara lain untuk melawan risiko. Ya dengan cara kita pelajari instrumennya, kita banyakin jam terbangnya, insya Allah risiko itu akan lebih terminimalisir seperti itu. Mungkin itu sih ya jawabannya. Saya kembalikan lagi ke moderator.
Nah, oke. Untuk pertanyaan yang ketiga, yang aku rasa penting banget nih, bagaimana sih cara menganalisis saham secara agar bisa agar kita bisa menerapkan dalam berinvestasi, dan juga bagaimana sih cara kita menghadapi saham yang mengalami nilai saham anjlok atau yang turun, apakah harus segera kita likuidasi? Oke, jadi suaranya sih agak putus-putus ya. Yang saya tangkap segini ya tadi, gimana sih cara kita memilih saham atau mencari instrumen investasi saham yang akan kita investasiin kayak gitu. Mencari pilihan saham yang akan kita investasiin dan gimana caranya kalau misalnya harga sahamnya turun, apakah kita lebih baik jual rugi atau kita tunggu. Jadi saya coba jawab ya. Jadi untuk teman-teman, gimana sih cara kita memilih saham? Ibarat tadi, kita udah punya akun sekuritas nih, kita udah bisa login, kita udah bisa saham gitu. Pertanyaan, saham apa sih yang mau kita beli dan saham apa yang mau kita jual kayak gitu kan. Nah, itu kita perlu analisa. Ada 2 jenis analisa yang bisa kita gunakan untuk bisa memilih pilihan investasi kita, pilihan saham untuk kita investasiin. Analisa fundamental itu bicara perusahaan apa sih yang kita beli gitu. Bagus tidaknya si perusahaan. Jadi di analisa fundamental ini kita melihat prospek bisnis si perusahaan, value bisnis perusahaan. Jadi kita ngelihat nih, ini perusahaan untung atau enggak, kita lihat dari segi laba. Kemudian dari segi hutang nih perusahaan hutangnya melebihi aset atau enggak gitu, atau berisiko atau enggak sih? Kan kita lihat risikonya dari hutang gitu kan. Sehingga kalau hutangnya lebih banyak daripada aset, bisa aja perusahaan bangkrut kan kayak gitu. Nah, itu kita lihat di analisa fundamental. Jadi kita melihat saham apa sih yang akan kita beli gitu. Itu di analisa fundamental. Jadi kita ngelihat nih bagus tidaknya perusahaan dari rasio keuangan atau paling mudah dari laporan keuangan perusahaan. Kemudian analisa kedua ada namanya analisa teknikal. Jadi di analisa teknikal ini kita melihat pergerakan harga sahamnya. Mungkin teman-teman tuh kalau ngelihat saham kan biasa identik dengan charting ya, pergerakan harga naik turun, ada grafik-grafik lah kayak gitu kan. Nah, itu kita pelajari di analisa teknikal. Karena di analisa teknikal itu kita mempelajari psikologi yang terjadi di market. Kita ngelihat nih, gimana sih pelaku pasar menyikapi dari misalkan kenaikan harga ataupun penurunan harga saham, kayak gitu. Nah, itu kita pelajari di analisa teknikal. Jadi intinya di analisa fundamental menjawab saham apa yang akan kita beli gitu ya. Karena kita ngelihat dari business value perusahaan. Nah, di analisa teknikal itu ngejawab kapan sih kita harus beli dan kapan kita harus jual. Nah, itu di analisa teknikal. Atau di harga berapa sih kita harus beli, di harga berapa kita harus jual. Nah, itu di analisa teknikal. Nah, strategi buat pemula untuk memilih saham gitu kan. Yang pertama adalah dari segi fundamental. Jadi teman-teman harus mulai dulu dari segi fundamental. Jangan langsung masuk ke teknikal gitu. Apalagi untuk kita yang mau jangka panjang gitu ya teman-teman ya. Ya, jadi di analisa fundamental yang paling mudah adalah teman-teman cari perusahaan yang produknya teman-teman gunakan dan terkenal luas. Jadi misalkan apa yang teman-teman gunain, misalnya, oh saya tiap hari pakai Telkomsel misalkan, ya udah bisa tuh jadi pilihan gitu kan, saham Telkom gitu kan, kode saham TLKM, atau oh saya tiap hari pakai atau saya tiap hari makan Indomie. Nah bisa tuh jadi salah satu pilihan kode sahamnya Indofood misalkan, ICBP atau INDF gitu. Nah, cari perusahaan yang produknya kita gunakan dan terkenal luas. Kemudian yang kedua, pilih perusahaan yang market cap-nya besar, di atas 10 triliun. Nah, ini bicara likuiditas. Jadi semakin liquid perusahaannya, berarti kan semakin banyak nih pelaku pasar yang memperdagangkan perusahaannya. Karena tadi market cap-nya atau kapitalisasi pasar itu besar gitu. Sehingga nggak mungkin bisa diakuisisi oleh beberapa orang. Ya, atau teman-teman sering dengar istilah bandar saham, goreng saham gitu. Nah, itu biasanya saham-saham yang market cap-nya kecil sehingga bisa diakumulasi oleh beberapa orang, sehingga barang di market langka, dia buat berita bagus, nah dia yang jualan gitu. Nah, itu bahaya kalau teman-teman beli saham-saham yang market cap-nya kecil. Kemudian yang ketiga, pilih perusahaan yang pendapatan dan laba bersihnya tumbuh minimal 3 sampai 5 tahun terakhir. Ini paling logik ya. Maksudnya gimana? Ya kita investasi atau trading gitu ya. Ya kita nggak pengen kan beli saham yang nggak punya laba atau bahkan rugi kayak gitu. Sehingga kita cari perusahaan yang menghasilkan laba. Teman-teman bisa cek aja langsung di aplikasi sekuritas pun tersedia gitu ya. Mana perusahaan yang hasilin laba, mana yang sedang merugi kayak gitu. Kemudian yang keempat, pilih perusahaan yang hutangnya itu kurang dari asetnya. Atau kalau kita bicara rasio keuangan, itu debt to equity ratio itu kurang dari 100% atau kurang dari 1.
Atau dalam artian nilai aset dia itu lebih banyak daripada hutangnya. Sehingga kalau kita bicara risiko, kalaupun perusahaannya itu bangkrut atau harus dilikuidasi, ya kita masih dapat kebagian kok dari penjualan asetnya. Karena kan kalau perusahaan itu dilikuidasi atau bangkrut gitu kan, dia kan harus membayar hutangnya dulu, baru sisanya dibagiin ke pemegang saham gitu kan. Tapi kalau bicara asetnya masih lebih banyak daripada hutangnya kan, nggak mungkin dia bangkrut. Karena ya kalaupun dia gagal bayar hutang, masih ada aset yang bisa ditutupin kayak gitu. Nah itu keempat. Kemudian yang terakhir, pilih bonus ya. Cari perusahaan yang rutin bagiin dividen. Apalagi buat kita yang mau pakai metode investasi jangka panjang. Kemudian dari segi teknikal ya. Nah dari teknikal kita beli saham yang secara tren sedang uptrend kayak gitu, atau secara trennya itu bullish teman-teman. Nah ini nanti kalau teman-teman mau belajar lebih dalam bisa ikut kelasnya kuliah saham gitu untuk pelajari lebih dalam. Tapi kalau untuk paling mudah, untuk yang paling pemula nih, pemula mau investasi saham ya tadi paling mudahnya teman-teman kenali perusahaannya itu apa, kemudian cari perusahaan yang ngasilin laba, hutangnya itu stabil, bahkan di bawah 1 gitu ya kalau kita bicara debt to equity ratio-nya, ya itu bisa jadi pilihan kita untuk investasi kayak gitu. Atau kalau mau lihat secara teknikalnya, kita lihat nih mana yang tren harganya itu lagi naik. Jadi kita kan nggak pengen nih perusahaannya bagus, tapi harganya terus turun kan. Nah, kita nggak pengen kan dibawa turun. Karena perusahaan bagus tuh nggak ngejamin harganya terus naik. Ada kalanya harganya turun dulu kayak gitu. Kemudian tadi ngejawab pertanyaan, kapan sih kita harus jual rugi, kapan kita harus tunggu pas turun kita beli lagi kan, kayak gitu kan sering banget banyak yang nanya. Nah itu akan lebih kejawab sih kalau kita pelajari analisa teknikal. Karena ada kalanya harga saham itu turun untuk naik, ada kalanya turun untuk naik untuk turun gitu teman-teman. Paham nggak? Jadi misalnya ini kan tren harga saham ya. Nah kalau kita bicara di sini, ini kan harga sahamnya turun. Tapi kan ini secara tren itu secara kecenderungan harga ya. Kecenderungan harganya kan naik. Jadi ini yang kita sebut dengan turun untuk naik gitu. Kita sebut dengan secondary movement. Nah, ini yang kita sebut dengan secondary movement. Jadi kalau di posisi kayak gini ya kita beli sahamnya. Karena kita tahu secara range, secara forecasting arah harga dia masih bullish atau masih uptrend kayak gitu. Kemudian ada kondisinya ketika turun naik untuk turun. Nah, seperti ini. Nah, ini kan dia naik nih. Nah, tapi naik untuk turun karena kita tahu trennya masih bearish, atau kalau teman-teman nanti pelajari tren line ya, kalau kita tarik itu masih di bawah garis trend line-nya kayak gitu. Nah, ini sedikit bahas analisa teknikal kayak gitu. Jadi kembali lagi sih ke trading plan dan investing plan kita. Jadi kalau misalnya memang tujuannya untuk investasi jangka panjang ya tadi selama perusahaannya bagus, selama tidak ada hal yang merubah value bisnis perusahaan, kalaupun turun ya kalau kita keluarkan bicara teknikal ya, ya kalaupun perusahaannya turun tapi ini perusahaan masih bagus, masih ngasilin laba, ya harusnya kita bisa beli lagi kayak gitu. Karena kan kita tujuan untuk jangka panjang, kita nabung saham kayak gitu kan. Tapi kebalikan, kalau perusahaan harganya udah naik gitu kan, tapi perusahaan udah ngasilin keuntungan gitu kan, ya itu udah waktunya kita jual. Atau secara valuasi nanti udah kemahalan tuh kita bisa jual kayak gitu. Mungkin itu sih sedikit mungkin bisa ngejawab ya dari pertanyaan tadi. Oke, terima kasih Kak Firman. Semua pertanyaan dari responden sudah terjawab. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab bagi peserta yang ada pada webinar malam hari ini. Bagi peserta yang ingin bertanya bisa langsung open mic. Aku persilakan untuk satu peserta untuk bertanya kepada Kak Firman. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya dong mau tanya. Oke, dipersilahkan. Oke. Terima kasih kepada saudari Rizky Sukma. Komantur. Tes. Suaranya sudah kedengar ya? Iya, sudah kedengaran. Oke. Terima kasih. Mungkin langsung aja untuk Kak Firman. Pertanyaannya mungkin bersifat subjektif. Jadi menurut Kak Firman itu
lebih efektif mana analisis fundamental ataupun analisis teknikal berdasarkan pengalaman juga pengalaman Kak Firman selama 4 tahun masuk dalam dunia saham. Oke ya. Saya jawab aja langsung ya. Iya Kak Firman, silakan jawab. Oke, tadi ada pertanyaan nih, lebih bagus mana sih analisa fundamental atau teknikal? Nah, ini kan biasanya sering banget nih dipertanyakan oleh pelaku pasar ya. Ada orang yang alirannya teknikal, dia mengaku sebagai teknikalis, ada yang fundamentalis gitu kan. Nah, kalau saya ditanya, lebih works mana sih fundamental atau teknikal ya? Kembali ke pernyataan saya tadi, dua hal ini adalah dua hal yang berbeda. Jadi nggak bisa kita samain gitu, karena analisa fundamental itu bicara ini perusahaan itu bagus atau enggak sih gitu ya. Tapi analisa teknikal itu nggak bisa ngejawab perusahaannya bagus atau enggak, karena di analisa teknikal kita ngelihat pergerakan harga. Jadi kita menganalisa terkait psikologi atau psikologi yang terjadi di market gitu. Gimana sih market menghargai si perusahaan ini gitu. Jadi dua hal ini beda gitu. Kalau analisa fundamental itu ngejawab nih perusahaan bagus atau enggak, kita lihat dari segi laba, dari segi pendapatan, dari segi ROE, ROA dan sebagainya. Kemudian dari segi valuasi, misalkan kita lihat dari rasio PER-nya, rasio PBV. Kemudian dari rasio hutang, kita lihat nih hutangnya yang mana yang paling aman gitu. Nah itu di analisa fundamental. Jadi kita ngejawab bagus atau tidaknya. Tapi analisa fundamental nggak bisa ngejawab di harga berapa saham ini akan naik gitu. Di analisa fundamental nggak bisa jawab gitu. Karena perusahaan yang bagus pun bisa jadi harganya dibawa turun gitu. Nah makanya di analisa teknikal kita pelajari when and where kita buy si saham bagus tadi gitu. Jadi dua hal yang berbeda, dua-duanya works, dua-duanya dipakai, harus dipakai, tidak bisa dipisahkan kayak gitu. Karena banyak orang yang salah kaprah nih. Oh kalau gua investasi ya gua harus cuma pakai fundamental aja, gua nggak pakai teknikal. Ya salah gitu kan. Karena kita bicara investasi kan kita cari perusahaan bagus kan. Nah kita cari perusahaan bagus, nah udah dapat nih, misalkan taruh dah misalnya kode sahamnya TLKM, Telkom gitu ya. Nah ini perusahaan bagus. Di sini ada mungkin semua orang sepakat gitu, bahkan analis pun sepakat Telkom itu saham bagus. Tapi di fundamental kita nggak bisa jawab. Pas kita beli itu harga sahamnya langsung naik atau enggak. Nah itu nggak bisa jawab. Makanya kita perlu analisa teknikal. Kita pelajari nih psikologi market. Gimana sih market menghargai si Telkom ini gitu. Atau di harga sekarang itu dia udah kemahalan atau sedang di harga murah. Atau ada nggak sih cara entry-nya kayak gitu. Nah itu kalau bicara entry kita pakai analisa teknikal kayak gitu. Bahkan ya kalaupun seorang traders gitu ya yang kerjanya jual beli saham ya juga harus pakai fundamental. Karena kan kita nggak pengen jual beli saham perusahaan-perusahaan yang nggak jelas gitu kan, karena bisa jadi ada bandarnya dan sebagainya kayak gitu yang secara kapitalisasi kecil atau memang secara fundamentalnya jelek gitu kan, sehingga ya risiko kita semakin besar kayak gitu kalau kita trading di saham-saham seperti itu. Mungkin itu sih lebih ke situ. Jadi dua-duanya kepake, tapi jujur kalau saya pribadi dengan adanya indeks kan ngebantu kita ya. Indeks LQ45 itu kan 45 saham yang liquid, dalam artian kalau dari 700 perusahaan nih. Nah, kalau teman-teman mau diurutin dari 1 sampai 700, itu ya peringkat 1 sampai peringkat 45 itu adalah indeks LQ45. 45 saham yang masuk dalam indeks itu kan. Yang notabene-nya pun kita pasti kenal dengan perusahaannya. Karena perusahaan bagus itu notabene adalah perusahaan yang sehari-hari kita gunakan. Nah, dengan adanya indeks LQ45, nah menurut saya itu sudah sangat ngebantu untuk kita bisa nge-screening saham-saham perusahaan yang bagus. Baru kita pakai analisa. Dua-duanya bagus, dua-duanya penting, tapi kalau lebih sering saya pakai yang mana? Saya lebih sering pakai yang teknikal, karena secara fundamental saya udah tahu nih perusahaan bagus gitu kan. Tinggal saya cari di harga berapa saya entry, itu pakai analisa teknikal seperti itu. Oke. Mungkin itu ya, Kak, terima kasih. jawaban dari saya. Mungkin satu lagi itu ada nggak sih Kak buku rekomendasi buat para pemula yang wajib harus dibaca gitu? Oke, buat pemula ya, pemula kalau buku luarnya itu mungkin kalau terkait fundamental bisa bukunya Benjamin Graham ya, atau kalau bicara teknikal itu ada Martin J. Pring, Explain Analisa Teknikal, atau John Murphy gitu, atau buku Indonesianya itu banyak banget buku dari Ryan Filbert ya. Kalau teman-teman tahu Ryan Filbert, itu ada Yuk Nabung Saham dan sebagainya, itu bisa jadi salah satu referensi kita untuk belajar saham. Oke.
Oke, mungkin cukup itu jawaban dari saya. Ada lagi? Oke Kak, ini ada yang bertanya di room Kak. Enggak ya? Gimana sih Kak cara menilai atau menganalisis harga saham murah atau mahal? Karena saya pernah baca satu media sosial harga saham murah atau mahal itu bukan dilihat dari nilai nominal Kak. Tolong penjelasannya ya Kak. Kasih dari tadi. Oke, pada Kak Firman boleh dijawab. Oke, jadi terkait menghitung harga wajar saham ya, itu paling mudah ya, teman-teman bisa cek Instagramnya @kuliahsaham, kita baru aja kemarin share ya cara ngitung harga wajar saham ya. Jadi ada nih harga saham misalkan 10.000 gitu ya, harga saham 10.000 dengan harga saham 1.000. Itu bisa aja saham yang 10.000 ini lebih mahal daripada saham yang 10.000. Karena kita bicara valuasi. Jadi kalau kita bicara di rasio valuasi itu kan kita ngelihat nih, ada rasio PER, ada rasio PBV gitu ya. Nah, kalau kita mengaca dari bukunya Benjamin Graham gitu kan, perusahaan dikatakan terdiskon itu kalau misalkan nilai PER-nya itu kurang dari 15 kali gitu kan. Dan PBV-nya itu kurang dari 1. Nah, kalau dari bukunya Benjamin Graham atau kalau di Indonesia ya Warren Buffett-nya Indonesia kan Lo Keng Hong ya. Nah, bisa nyari saham-saham yang valuasinya seperti ini. Nilai price to earning ratio-nya itu kurang dari 15, bahkan di bawah 10 gitu ya. Dan price to book value itu kurang dari 1 atau di bawah harga bukunya. Nah, itu untuk menilai perusahaan itu di harga wajar atau enggak. Di bawah harga wajar atau enggak. Karena di harga wajarnya itu pasti 1, PBV-nya 1 gitu. Kalau PER itu 15 itu wajar kayak gitu. Nah, jadi yang perlu kita lihat adalah rasio valuasinya atau rasio pasarnya untuk melihat nilai wajar saham itu. Nah, untuk penjelasan detailnya bisa cek di kontennya @kuliah saham. Kita pernah share juga tentang menghitung nilai harga wajar saham lewat metode PER, PE Standard Deviation Band. Jadi kita ngelihat nih rata-rata 5 tahun nih, karena kan nggak semua perusahaan itu PBV, kan kalau perusahaan blue chip ya, kayak BCA itu kan nggak mungkin kita dapetin ketika PBV-nya masih 1 ya. Mungkin dia sekarang rata-rata 4 kali untuk PBV BCA. Nah, kita bisa kategoriin apa namanya BCA ini murah atau enggak, ya kita lihat dari rata-rata 5 tahun. Nah, kita lihat nih, rata-rata PBV BCA misalkan selama 5 tahun tuh 4 kali gitu ya. Jadi kapan kita dapetin terdiskon kalau harganya itu PBV-nya tuh turun di bawah 4 gitu. Sehingga misalnya pas PBV-nya 2 kali berarti secara valuasi BCA sedang terdiskon karena rata-rata dia selama 5 tahun adalah 4 kali kayak gitu. Ini kita agak advance sedikit, kita bahas valuasi kayak gitu. Jadi paling mudahnya adalah kita buka dari rasio valuasi, bisa bandingin dari nilai PER, PE, price to earning ratio atau dari price to book value-nya, paling mudah kayak gitu. Jadi betul kalau misalnya ngelihat harga saham murah itu bukan dari nominalnya. Jadi bisa aja nilai nominalnya 10.000, tapi secara valuasi lebih mahal dari saham yang nilai nominalnya itu 10.000 itu lebih murah dibanding dengan saham yang nilai nominal itu misalkan 500, bahkan ada yang nilai nominal itu 100 rupiah nih, tapi harga bukunya cuma 50 rupiah. Berarti kan dia lebih mahal ya dibanding harga wajarnya kayak gitu. Sehingga nanti teman-teman perlu belajar juga yang namanya valuasi. Jadi paling mudah tadi pakai PBV atau pakai PE standar price to earning ratio ya, PER ya, ratio PER kayak gitu. Oke, gimana moderator? Atau saya lanjut jawab pertanyaan di kolom chat nih? Banyak pertanyaan nih kayaknya. Atau dari Mas Irham udah ditanya nih mau sampai jam berapa? Saya sih bebas ya, tergantung teman-temannya. Karena saya juga lagi kosong gitu. Atau mau lanjut diskusi, silakan. Oke, gimana? Moderator? Jadi Kak Firman dan juga peserta mohon banget karena keterbatasan waktu, mungkin webinar pada malam hari ini akan segera kita akhiri. Mungkin kita bakalan berharap dari bagian Departemen Minat Bakat dan Minat Profesi dari Ikatan Alumni Insan Cendekia Jambi bakalan ngadain tentunya tentang saham, dan kita bakalan lebih bahas tentang persahaman kita ya. Nah, makanya untuk para peserta pada malam hari ini CICJ, follow Instagramnya dari follow Instagram CICJ.
Nah, mohon maaf jika terdapat kesalahan kata dan ini. Semoga webinar pada malam hari ini bermanfaat bagi kita dan hati kita tergugah untuk melakukan pada usia muda. Semoga kita selalu dalam kesehatan dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Oke Kak Firman, Saya izin boleh pamit juga kita ya. Terima kasih. Luar biasa Kak Firman. Sesi foto dulu Kak. Gimana? Luar biasa Kak Firman. Dagingnya. Oh, boleh foto bareng nih. Ayo aktifin nih kameranya nih. Mana nih teman-teman yang lain juga nih. Oke, untuk para peserta pada malam hari ini bisa dihidupkan kameranya karena kita bakalan masuk sesi foto-foto nih. Baik, panitia bisa dipersiapkan untuk sesi foto. Ini Ababai dari mana nih? Itu man. Ente Ham, itu Ham. Ayo siapa nih yang kita fotonya dari ini ya, dari halaman pertama dulu ya. Oke. Dari halaman pertama dulu, mulai 1, 2, 3. Oke, makasih. Halaman selanjutnya ya. 1, 2, 3. Oke, halaman terakhir. 1, 2, 3. Oke. Udah. Oke. Udah. Makasih. Makasih Kang Aldot. Makasih semuanya, izin live ya.